Kuasa hukum keluarga Brigadir J sudah susun bukti untuk melapor. Saya lihat video, dia disiksa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dianiaya dulu, atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jadi mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga, harus jelas. Tetapi biasanya disiksa dulu, atau dianiaya dulu, baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apalagi disiksa atau dianiaya. Begitu. Kenapa tidak menerima? Karena ada informasi yang tidak jelas dan atau tidak mengandung kebenaran. Oleh karena itu supaya transparan, karena ini sudah menjadi kasus publik atau domain publik, harus dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Jadi syaratnya dua alat bukti minimal, harus ada dua alat bukti. Kalau sudah alat bukti dua ini cukup, yang lain tidak ada pun tidak bisa. Sebenarnya di baju sebenarnya bisa terungkap, Mbak. Bisa juga sebagai barang bukti yang nanti memberikan petunjuk bagaimana dia melakukan. Tolong kasih kesempatan kami menjalankan ini, karena ada dua yang menjadi dasar ya supaya ini tidak berpolemik dan kontroversi ya. Yang pertama adalah kita resmi surat kuasa, ada kuasanya, ada tadi Anda tanya bukti ya. Yang kedua, kita mau bikin laporan resmi dulu ya kan. Begitu laporan resmi dan sudah ada, tentu itu semua akan kita kasih lihat kepada teman-teman dan platform pembelaan kita akan kemana, karena ini merespon tuduhan-tuduhan yang sudah menyudutkan keluarga dan fitnah dan lain sebagainya. Karena itu penting pro justisia kita tempuh. Kenapa? Penjelasannya adalah kegiatan seksual lazimnya dilakukan di tempat yang sangat-sangat privat dan sepenuhnya berada dalam penguasaan pelaku. Artinya di situ tidak ada saksi, di situ hanya ada pelaku dan korban atau targetnya. Dan juga kemungkinan karena di situ merupakan tempat yang dikuasai oleh pelaku, maka tidak akan tercecer barang bukti atau misalnya sidik jari dan seterusnya. Nah, tetapi sungguh-sungguh aneh, sungguh-sungguh. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, telah menyusun bukti-bukti untuk melapor ke Barreskrim Polri terkait adanya dugaan pembunuhan berencana. Rencana Kamarudin akan melapor pada Senin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut Kamarudin, tudingan pelecehan terhadap istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo serta baku tembak yang melibatkan Brigadir J dan Baradae tak cukup bukti. Intinya kan mereka bilang pelecehan, padahal itu cuma narasi tanpa ada bukti pelecehan. Kemudian disebut tembak-menembak, tapi tidak ada bukti tembak-menembak. Begitulah ungkap Kamarudin. Padahal yang saya lihat video adalah justru dia disiksa, dianiaya atau disayat-sayat pakai benda tajam, begitu ditembakkan. Begitulah sambung Kamarudin. Selain dugaan pembunuhan berencana, Kamarudin juga berniat melaporkan adanya dugaan pencurian ponsel dan tindak pidana kejahatan telekomunikasi. Pembunuhnya yang mau saya lapor, jadi besok saya pagi-pagi akan membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, dugaan pencurian atau penggelapan handphone, sama dugaan tindak pidana kejahatan telekomunikasi. Begitulah tandasnya. Diketahui ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, telah terbang dari Jambi menuju Jakarta pada Minggu. Selain untuk melaporkan dugaan pembunuhan berencana, keberangkatan Samuel ke Jakarta juga memiliki tujuan lain. Menurut Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak, Samuel ke Jakarta untuk bertemu kuasa hukum yang akan mendampingi kasus penembakan di rumah dinas Verdi Sambo. Bertemu sama keluarga kedua belah pihak antara Simanjuntak dan Huta Barat. Begitulah ungkap Rohani lewat pesan WhatsApp. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, sanksi ada baku tembak. Kamarudin Simanjuntak merasa sanksi ada insiden baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dia pun menolak pernyataan Polri yang menyebut Brigadir J tewas karena terlibat baku tembak dengan Baradae. Lantaran tidak ada bukti yang menunjukkan adanya baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo. Kami selaku penasehat hukum pihak keluarga korban menolak kalau disebut ada tembak-menembak. Saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada baku tembak. Ini perlu digarisbawahi. Juga tidak ada CCTV, jadi itu hanya keterangan dari Karopenmas Polri saja. Begitulah imbu Kamarudin. Lebih lanjut, Kamarudin juga menolak tudingan Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo. Pihaknya pun berencana akan membawa ke jalur hukum terkait tudingan tersebut. Kamarudin pun berpendapat tak elok apabila membuat pernyataan terlebih fitnah pada orang yang sudah meninggal tanpa disertai bukti. Sebelumnya diberitakan Brigadir J tewas setelah terlibat adu tembak dengan Baradae pada Jumat 8 Juli, sekitar pukul 5 sore.
Penembakan terjadi ketika Baradae menegur Brigadir J, tapi korban tidak terima. Brigadir J disebut sempat melecehkan istri Irjen Verdi Sambo. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengungkapkan, Brigadir J melecehkan istri Irjen Verdi ketika berada di dalam kamar. Ramadan menyebut Brigadir J menodongkan senjata ke kepala istri Kadif Propam Polri tersebut. Ketika peristiwa itu terjadi, istri Irjen Verdi Sambo sempat berteriak minta tolong, hingga terdengar Baradae yang berada di lantai atas. Baradae pun sempat menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas. Namun Brigadir J justru melepaskan tembakan pada Baradae. Atas tembakan itu Baradae pun membalas. Setelah dengar teriakan, Baradae itu masih di atas bertanya, ada apa bang? Tapi langsung disambut dengan tembakan yang dilakukan Brigadir J. Atas tembakan itu Baradae pun membalas Brigadir J dengan tembakan. Kejadian baku tembak antara kedua polisi itu kemudian menewaskan Brigadir J. Ramadan mengatakan saat kejadian itu Irjen Verdi Sambo selaku pemilik rumah disebutkan sedang tidak berada di lokasi. Namun, istrinya sempat menelpon Irjen Verdi Sambo, lalu sang suami menelpon Polres Jakarta Selatan. Tewasnya Brigadir J menimbulkan banyak persepsi, banyak kejanggalan dari kematian Brigadir J. Ya, Brigadir J adalah ajudan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Tewas dengan luka tembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Bahkan ditemukan sejumlah luka di tubuh Brigadir J. Beredar video menjelaskan sejumlah ketidakwajaran luka yang ada di jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui, Brigadir J dinyatakan tewas tertembak oleh Baradae di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Dikutip dari Kompas.com, Polri sebelumnya menyebutkan Brigadir J tewas karena baku tembak. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim khusus yang dibentuk Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih bekerja. Dedi menekankan jika tim khusus yang mengusut kasus tewasnya Brigadir J ini sudah selesai bekerja, maka hasilnya akan disampaikan. Dedi mengatakan hasil yang akan diberitakan tim khusus itu merupakan pembuktian secara ilmiah. Sementara Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Aziza meminta publik bersabar menunggu hasil dari tim khusus mengenai dugaan penyiksaan tersebut. Nurul tidak membeberkan kapan hasil kerja tim khusus akan disampaikan. Dia hanya menyebut hasil itu akan diungkap ke publik secepatnya. Dalam video yang viral ini, seorang pria tampak menjelaskan sambil menunjukkan sejumlah foto luka di tubuh Brigadir J. Di antaranya seperti luka di bagian kaki, leher, perut, telinga, hingga bahu. Selain itu, beberapa jari tangan Brigadir J juga hancur. Pria itu menyebutkan bahwa jika Brigadir J tewas karena baku tembak, maka tidak mungkin ada luka-luka seperti sayatan atau tusukan. Menurutnya, luka di tubuh Brigadir J itu diduga ditimbulkan oleh pedang atau pisau sangkur. Terlebih dalam foto-foto yang ditampilkan, pria itu mempertanyakan banyaknya bekas jahitan di tubuh Brigadir J. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan memaparkan, Brigadir J diduga sempat melakukan pelecehan dan menodongkan pistol ke kepala istri Irjen Verdi Sambo di dalam kamar. Baradae yang berada di lantai atas menanyakan soal teriakan itu. Akan tetapi Brigadir J melakukan penembakan terhadapnya. Hingga akhirnya terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Ramadan menyatakan Brigadir J tewas dalam peristiwa baku tembak tersebut. Kejanggalan baku tembak menurut Mahfud MD. Dilansir tribunnews.com, ada 3 kejanggalan dalam kasus baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kejanggalan itu diungkap langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menurutnya, kejanggalan pertama, menurut Mahfud terkait waktu pengumuman kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah. Baku tembak terjadi pada Jumat. Polri baru mengumumkan pada Senin 11 Juli. Kalau alasannya 3 hari karena itu hari libur, lalu apakah kalau hari libur masalah pidana boleh ditutup-tutupi? Lalu kedua, kejanggalannya adalah terkait pernyataan pihak kepolisian yang berbeda-beda. Disebutkan keterangan dari Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berbeda dengan Kapolres Jakarta Selatan. Lalu ketiga, kejanggalan terkait peristiwa yang terjadi di rumah duka tersebut. Menurutnya, kondisi jenazah yang tidak diperkenankan dilihat keluarga adalah hal yang tidak lazim. Sejumlah fakta yang janggal itu menurut Mahfud harus segera diluruskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dia pun mengapresiasi upaya Kapolri yang telah membuat tim khusus untuk mengusut kasus tersebut.